Usaha ini saya mulai pertamanya saya ikut orang bekerja kurang lebih 20 tahun. Terus saya berpikir, masa ikut orang terus ya? Akhirnya saya beranikan diri untuk membuka usaha sendiri dari simpanan yang saya kumpulkan dari sedikit demi sedikit. Akhirnya dari tahun 2010 saya mulai usaha ini. Dari usaha jual baju ini saya mikirnya tidak terlalu banyak risiko ya. Mungkin saya juga punya anak cewek. Dari situ saya berpikir untuk mendandani anak saya dulu sebenarnya. Tapi kok lama-lama keterusan, jadi ini buka toko baju pakaian wanita. Ya pertama-tamanya ya saya gaptek ini nggak bisa untuk kayak anak-anak muda sekarang, namanya orang sudah usia mau belajar juga agak susah, jadinya ya saya bertahan untuk offline. Tapi saya berusaha, saya jual secara online-nya dari ke WA nih, nyimpen nama pelanggan. Akhirnya ada saya bikin status gitu, pelanggan WA suruh simpan, nanti saya bisa mengantarkan ke rumah orangnya. Saya bisa bertahan dari puluhan tahun ini, ya saya menyisihkan antara untuk kulaan, untuk kebutuhan harian, untuk yang lain-lainnya ya, kalau namanya kebutuhan kan banyak. Ini saya dibantu Sawiran untuk menyisihkan uang ini supaya nggak katut ke kebutuhan sehari-hari. Dari ini menguntungkannya dari saya, pihak Sawiran datang ke sini untuk menyimpan uang saya ini. Kalau nggak datang mungkin saya agak kesusahan ya, dari ke kantor sendiri itu. Bisa-bisa saya nggak bisa nabung ini. Selain nabung, saya bisa ini pinjam ya. Saya bisa mengembangkan usaha saya. Dari pertama buka ini saya bisa pinjam dari tahunan. Saya sudah 2 kalian lah kalau yang meminjam 2 tahun tahunan itu. Kalau yang sekarang ini ya keadaan pasar kayak gini, saya jadinya pinjemnya musiman. Setiap kali mau puasa untuk Lebaran itu, saya pinjem 3 bulanan. Jadi sebelum puasa saya usahakan pinjem ke Sawiran, habis Lebaran saya kembalikan. Waktu awal kenal Sawiran, saya dulu itu masih kerja ikut orang. Saya berusaha nyisihkan untuk kebutuhan sekolah anak saya. Waktu itu 20 tahun lebih lah ya kenal Sawiran itu. Saya sisihkan 5.000 dulu per hari, soalnya masih ikut orang, jadinya dikit-dikit. Terus habis itu kira-kira tahun 2010-an 2013 saya ikut jadi anggota Sawiran sampai sekarang. Ya pernah, karena ada rumor ada CEO yang mengalami bangkrut. Ya sempat berpikir jangan-jangan CEO, tapi saya akhirnya datang ke kantor untuk menanyakan kebenarannya. Ya alhamdulillah CO tetap aman, jadi kita nggak perlu was-was untuk menyimpan dan menabung di Sawiran. Ya pernah sih, waktu itu sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu lah, kita mengalami ini kebakaran ya. Waktu itu saya punya 2 bedak, yang satu kena mbak, habis lah intinya. Terus kalau di pasar kan nggak ada kayak asuransi gitu, jadi kita semuanya kerugian itu kita tanggung sendiri ya. Tapi saya harus kuat dan melanjutkan usaha ini. Saya akhirnya
memulai dari nol lagi, karena toko yang satunya itu habis. Saya mulai bangkit, saya kumpulkan mulai dari nol lagi, dari menyimpan uang di sawiran itu saya pakai modal usaha lagi, ya ikut-ikut arisan, pelan-pelan sudah mulai membaik sampai sekarang. Dari sales-sales juga bisa membantu, saya bisa mengangsur dari kirim-kirim barang itu. Tiap kali orangnya datang, saya cicil dikit-dikit, dan sampai sekarang. Untuk tips-tipsnya saya, kita harus bisa memanajemen keuangan, bisa menyisihkan mana kebutuhan yang perlu, yang harus enggak untuk keinginan kita aja yang harus dibeli. Jadi bisa menitipkan sebagian usaha kita, mungkin sedikit-sedikit dulu kita simpan di sawiran. Habis itu untuk mengembangkan usaha juga gitu, kita bisa pinjam ke sawiran. Jadi saya nggak ngambil dari uang tabungan saya, jadi saya bisa pinjam. Jadi nanti kalau itu uang tabungan saya tetap, jadi masih punya investasi.